Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, saya sebagai salah satu staf di Museum Batik Pekalongan. Baik, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat kepada kami. Perkenalkan, saya Muhammad Akila Zakafayat. Ya. Di sini saya selaku perwakilan dari anggota kelompok saya, dan di sini saya merasa senang dapat berkunjung ke Museum Batik Pekalongan ini, dan juga dapat bertemu dengan Ibu selaku pemandu di Museum Batik ini. Kehadiran kami di sini bertujuan untuk belajar lebih lanjut dan mendalam mengenai batik tulis. Kan batik tulis ini tuh bukan sekedar cuma kain bermotif indah, namun juga warisan budaya yang penuh makna. Nah, di sini juga saya ingin melakukan sebuah wawancara dengan Ibu, dan diharapkan dari wawancara yang kita lakukan ini bisa menjadi jembatan untuk kami dan teman-teman saya, para generasi muda, untuk lebih mengenal dan mencintai budaya yang ada di Indonesia. Mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya, boleh. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan batik tulis dengan batik-batik lainnya? Mungkin dengan batik cap, batik print, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini dipanggil dengan Mas siapa ini? Bisa panggil saya Mas Akil aja. Mas Akil. Mas Akil kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Baik, saya jawab ya pertanyaan dari yang pertama ya. Perbedaan batik tulis dengan batik-batik yang lain. Jadi di Indonesia itu yang diakui oleh UNESCO atau organisasi internasional yang memperkenalkan budaya-budaya di setiap negara ke seluruh dunia itu adalah batik tulis. Batik tulis dan batik cap yang diakui oleh UNESCO. Nah, batik tulis dan batik cap itu adalah batik atau salah satu warisan budaya tak benda yang mana juga sebagai sebuah budaya atau kebudayaan ciri khas bangsa kita Indonesia. Nah, batik tulis perbedaannya, batik tulis itu dibuatnya itu secara tradisional atau homemade. Kemudian bahan utamanya itu menggunakan bahan utama malam atau lilin. Nah, kalau batik yang lain untuk perbedaannya, misalnya contoh dengan batik printing. Batik printing itu hanya kain panjang yang bergambar batik. Kenapa dikatakan kain panjang yang bergambar batik? Karena pada saat proses membuat batik printing itu tidak menggunakan bahan malam atau lilin, hanya menggunakan zat kimia. Dan kemudian proses untuk pembuatan batik printing itu memakai mesin yang besar. Jadi hanya kain mori polos dimasukkan ke mesin, nanti keluar dari mesin kain itu sudah bergambar batik. Seperti itu untuk perbedaannya. Nah, kalau untuk batik cap itu proses membuatnya itu dikatakan batik karena masih menggunakan bahan utama yaitu malam atau lilin, dan prosesnya membuatnya pakai canting cap, canting yang sudah ada gambar pola gambarnya atau pola batiknya. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira untuk bagaimana sih proses pembuatan dari batik cap sendiri? Apakah dari batik cap tuh hanya dari lilin yang dipanaskan, kemudian kita melukis di atas kain menggunakan canting seperti itu, terus bisa langsung dipakai, atau ada prosesnya lebih lanjut? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk proses membuat batik cap ya, proses membuat batik cap itu menggunakan canting cap, yang mana canting cap itu terbuat dari bahan tembaga yang sudah ada gambar pola batiknya. Nah, pada saat proses membuatnya itu kain dibentangkan di atas meja cap. Meja cap tersebut juga sudah dilapisin, misalnya ada beberapa busa yang basah untuk penyerapannya. Kemudian kain tinggal dibentangkan, kemudian tinggal di stem menggunakan canting cap atau dicap, dan disesuai teknik. Misalnya kita menggunakan bantuan yang berbentuk seperti kita membuat pakai kertas koran itu sebagai penggaris atau sebagai tepian, biar nanti pada saat proses mengecapnya itu tidak ada malam yang terbuang, jadi nanti nempelnya di koran, jadi nanti biar lebih presisi atau biar lebih garisnya biar lebih lurus seperti itu. Dan proses untuk membuat batik cap itu waktunya lebih cepat. Lebih cepat. Dan di Indonesia canting cap itu bukan hanya dari tembaga saja, tapi juga ada canting cap yang bahannya dari kertas misalnya, atau dari benang ataupun dari kayu. Itu juga canting cap juga bisa juga digunakan untuk membuat batik cap. Dan setelah dari kita lukis tuh di kain, apakah ada proses lagi atau batik itu tuh bisa langsung dipakai Bu? Kalau untuk membuat batik tulis ataupun batik cap tidak langsung bisa dipakai karena harus melalui beberapa tahapan. Keindahan batik tulis itu harus melalui beberapa tahapan proses membuatnya.
ada tahapan nyungging, kemudian ada tahapan jiplak, ada tahapan ngelongi, kemudian juga ada tahapan nyolet, ada tahapan mopok, dan ada tahapan ngelorot. Nanti kalau sudah jadi semua, sudah selesai melalui beberapa tahapan, kain batik itu sudah boleh dipakai. Itu masih berbentuk kain panjang dan harus melalui beberapa proses kembali. Misalnya harus dijahit, harus dibentuk pola dulu. Misalnya mau dipakai dibuat kemeja atau tunik, atau mau dibuat sarung, atau mau dibuat atasan dan bawahan, itu melalui beberapa proses kembali. Mungkin kalau di museum ini tuh ada nggak sih kira-kira batik yang memiliki sejarahnya tuh kayak wah banget terus, atau mungkin batik yang menarik banyak perhatian pengunjung di museum ini? Baik, di Museum Batik Pekalongan ini yang di era tahun 2025 di ruang pamer 3 juga ada batik yang bersejarah juga, yang unik juga, yaitu batik cerita legenda. Legenda itu yang kita pamerkan itu ada 3 motif legenda ya, ada cerita Putri Tidur, kemudian ada Putri Cinderella, dan ada dongeng legenda dongeng perang. Di beberapa motif itu menggambarkan keadaan-keadaan zaman dulu yang memang benar-benar ada keadaannya seperti itu. Misalnya di motif di dongeng perang itu ada keadaan waktu kita Indonesia masih mengalami masa penjajahan. Oke, Bu. Selanjutnya menurut Ibu nih, dari museum ini tuh apa peranan museum ini untuk memperkenalkan budaya batik-batik budaya dari Indonesia ini untuk masyarakat, khususnya pada generasi muda? Ya baik, terima kasih ya. Kita memberikan peran yang sangat banyak sekali ya kepada masyarakat, kepada anak-anak pelajar melalui menampilkan atau melalui melestarikan batik. Nah, dari kita menampilkan kain-kain batik, kita menampilkan karya-karya batik, dan kita juga menampilkan batik-batik yang sudah kuno-kuno, batik yang temporer, dan batik yang kekinian. Akhirnya masyarakat banyak sekali mengenal. Dan kita Museum Batik bukan hanya menampilkan kain batik saja, kita juga sebagai tempat pelatihan untuk membuat batik, jadi juga sangat berperan sekali. Kita melatih, kita mendampingi masyarakat untuk yang tadinya tidak bisa membuat nyanting ya, tidak bisa nyanting, akhirnya bisa belajar sedikit demi sedikit. Kita dampingin, kita berikan pelatihan bukan hanya untuk masyarakat yang lain, buat anak-anak pelajar juga kita dampingin semua. Itu peran dari kita dari Museum Batik. Kita juga tetap melestarikan batik. Kita juga di bulan Juli 2025 ini dalam rangka hari ulang tahun kita juga ada lomba-lomba, itu juga berperan sekali. Mungkin selanjutnya harapan Ibu untuk generasi-generasi muda agar bisa mencintai dan melestarikan batik sebagai bagian budaya dari Indonesia itu gimana? Ya baik, perannya ya banyak sekali ya. Ini contohnya Mas Akil sendiri nih. Mas Akil ini sebagai generasi muda, bukan generasi muda. Ini kita harus menanamkan contohnya di diri Mas Akil sendiri. Jadi Mas Akil ini dari diri pribadi ini mencintai batik enggak? Nah, karena ada beberapa generasi muda, ada yang mencintai batik, ada pula yang tidak mencintai batik. Kembali ke diri kita masing-masing. Nah, harapan kita, peran kita ya, harus ada beberapa regenerasi atau generasi yang diangkatannya Mas Akil ini untuk lebih melestarikan batik. Karena batik itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya saya, bukan hanya Mas Akil, tapi semua masyarakat Indonesia harus mempunyai tugas atau mempunyai peran untuk melestarikan batik. Karena kalau bukan kita untuk melestarikan batik, siapa lagi? Karena agar kita bisa mempertahankan batik di 200 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang, agar anak-anak kita, adik-adik kita itu masih tetap mengetahui batik-batik dan masih bisa melihat budaya yang batik itu dari ribuan tahun yang lalu ada di Indonesia, seperti itu ya. Jadi perannya banyak sekali nih. Ya udah, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga, Bu. Ya, sukses ya untuk Mas Akil ya. Ya, amin. Dari penuturan Ibu tadi, kami semakin sadar bahwa batik tulis bukan sekedar kain bermotif yang indah, namun batik juga sebagai simbol identitas, sejarah, serta kearifan lokal yang perlu kita lestarikan bersama. Semoga melalui wawancara ini, kami generasi muda dapat lebih mencintai, menghargai, dan bangga mengenakan serta menjaga batik tulis sebagai bagian dari jati diri bangsa. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum. Iya, salam cantik. Gimana, Bu? Kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kita lagi di Museum Batik ya. Ini penampakan anomali-anomali. Lah ini Vibes 1900. Say hey adik-adik. Oke. Iya, ramai banget ya guys. Banyak sekali.